Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di acara This is Talk Show bersama saya Lia dari Creative Movement Balikpapan. Hari ini kita akan membahas tentang UMKM Kampung Timur ya Pak. Dalam program kami UMKM Tangguh Bangkit Bersama. Bersama Bapak General Manager Bapak Woro. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima Gimana kasih. nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Terima kasih sudah hadir di Kampung Timur. Iya Pak, sama-sama. Apa nih Pak kegiatan Bapak akhir-akhir ini? Kegiatan saya sehari-hari ya biasalah. Pagi datang ke sini mengelola bersama teman-teman yang ada di sini. Terus sore pulang. Apalagi ini ya waktunya waktu puasa, jadi ya jamnya memang kita berkurang. Iya. Dari jam berapa Pak? Biasanya kita buka itu jam 7. Sekarang kalau bulan Ramadan itu buka jam 8. Terus kita tutup biasanya jam 5. Kalau bulan Ramadan itu jam 4 sudah tutup. Oh, itu rumah produksinya saja atau store-nya juga Pak? Semuanya. Semuanya Pak Iya, ya? semuanya. Oh, seperti itu. Berarti kalau mau beli di Kampung Timur dari pagi sampai sore, guys. Nah, akhir-akhir ini kan sudah dengar-dengar sudah mulai berekspansi nih, Pak. Itu bisa dijelaskan, Pak, berekspansi di mana saja Kampung Timur? Alhamdulillah. Jadi salah satu UMKM yang ada di Kota Balikpapan ini Kampung Timur salah satunya yang sudah bisa berekspansi ke luar Kalimantan. Artinya ketika Kampung Timur mendeklar sebagai oleh-oleh nomor 1 Balikpapan, segmentasinya kan jelas sangat terbatas. Hanya di dalam Balikpapan saja Balikpapan. Pak ya? Ibarat kolam Balikpapan itu kan kolam yang sangat sempit sementara pemancingnya banyak sekali. Nah, alasan itulah yang membuat kami itu ekspansi ke luar Kalimantan. Dan akhirnya kita ekspansi ke Jogja untuk bisa tembus pasar nasional, tidak hanya nasional saja, tapi untuk bisa menembus pasar internasional seperti itu. Itu menembus pasar internasionalnya dari tahun berapa ya Pak? Tembus pasar internasional kalau secara secara pengiriman itu sudah lama sih, sekitar 2 tahun yang lalu kita sudah terbiasa ngirim misalnya kayak ke China. Saya pertama kali ngirim ke China itu ke Nanning sempat 2 kali. Masih dalam bentuk pengiriman, belum banyak lah. Ekspansi gitu Pak. Iya, jadi belum banyak, walaupun itu sebetulnya dalam kategori perdagangan ekspor impor itu sudah masuk kategori ekspor lah ya, cuman itu masih dalam skala kecil pengiriman seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin di tahun 2021 di bulan November produk Kampung Timur sudah bisa ekspor ke Malaysia. Dan tahun ini tim kita khususnya yang di bagian perdagangan yang ngurusin perdagangan ekspor itu sedang bernegosiasi dengan Cina. Oh, mau buka store di sana Pak? Bukan, jadi ada beberapa buyer yang tertarik dengan produk Kampung Timur, terus kemudian ini sedang bernegosiasi untuk bisa ekspor ke sana. Seperti reseller mungkin Pak ya? Bukan, jadi proses perdagangan ekspor impor lah. Jadi berarti cuma menjual gitu Pak ya? Gitu. Kita menjual ke luar negeri dengan skala besar. Seperti itu. Ini saya penasaran nih Pak, kan biasanya kepiting ini dijadikan lauk, makanan lauk gitu Pak ya? Kok ini bisa dijadikan seperti peye ini Pak ya? Iya. Peye itu awal mulanya gimana ya Pak? Ya itu tadi, jadi berangkat dari sebuah potensi yang sangat besar di Kota Balikpapan, khususnya produksi kepiting lah ya. Iya. Jadi produksi kepiting di Kota Balikpapan di tahun 2012 itu sangat luar biasa besar, sampai berlimpah. Waktu itu juga ekspor kepiting dari Balikpapan ke Cina, ke Shanghai itu luar biasa besar. Nah di situ ada sesuatu yang menarik buat untuk kita produksi. Salah satunya adalah kepiting yang disortir. Nah, kepiting yang disortir tidak layak ekspor. Mungkin ada capitnya satu yang hilang kayak gitu kan. Nah, dari barang sortiran itu kemudian kami berpikir untuk bisa dijadikan sebuah produk.
Nah, bagaimana caranya ketika kita memproduksi sebuah produk berbahan baku kepiting? Ini akan menjadi sesuatu yang aneh barangkali ketika kita kasih nama peyek. Mengambil nama tradisional lah ya. Kalau kerupuk sudah biasa, sudah Pak terbiasa. ya. Tetapi ketika masyarakat mendengar kata peyek, itu konotasinya mungkin akan ke kedelai, teri, udang, dan lain-lain lah yang sejenisnya. Seperti peyek biasanya, Tetapi Pak ya. ketika di situ ada peyek kepiting, orang asumsinya akan berbeda. Mungkin dia akan berpikir bahwa, wah, apa bisa caranya gimana, atau dengan cangkangnya dan lain sebagainya, bentuknya seperti apa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kepiting bisa dikupas, kemudian dagingnya kita manfaatkan, kita produksi. Seperti itu. Dengan nama tradisional itu, akhirnya peyek kepiting itu ya menjadi sesuatu yang membuat orang jadi penasaran untuk membeli, gitu lah. Seperti itu. Awal berdirinya tahun berapa, Pak? Awal berdiri kita di tanggal 21 Desember 2012. Jadi berarti sudah mau 10 tahun, Pak ya? Ya, sudah mau 10 tahun. Wah, luar dari biasa. 9 tahun. Betul. Jadi sudah agak lama memang. Jadi brand kita Kampung Timur. Jadi Kampung Timur ini kan mungkin kalau masyarakat Balikpapan sudah tidak asing lagi lah ya. Mungkin dengan adanya pemotongan sapi ada di Kampung Timur, terus kemudian sebuah media di Kampung Timur, semua sudah mengenal. Tetapi ketika kita menjadikan brand itu juga tidak serta-merta menjadikan nama Kampung Timur, tapi itu melalui proses lah ya. Juga melalui survei-survei, kemudian membuat sebuah brand itu kan tidak hanya asal. Ketika orang melihat dan mendengar nama atau sebuah brand itu, bagaimana bisa menggiring masyarakat kepada sebuah produk. Betul, itu yang Pak. terpenting dalam sebuah brand. Makanya ketika orang mendengar nama Kampung Timur, mungkin konotasinya akan langsung ke kayak Kampung Timur kayak gitu. Oh iya, karena itu Kampung Timur itu diambil dari tempat berarti, Pak ya. Tempat. Berarti lokasinya memang pertama dari sana, Pak? Ya, dulu pertama kita produksi di Kampung Timur. Jadi sekarang brand Kampung Timur, nama Kampung Timur, kecuali sebuah nama daerah di Balikpapan, kita sudah daftarkan sebagai brand hak yang cipta, Pak, hak ciptanya. Sudah ada sertifikasinya dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di Balikpapan di mana aja, Pak, kalau boleh tahu store-nya? Kalau di Balikpapan kita kan produksi ya. Produksi, jadi kita produksi dan distribusi kalau di Balikpapan. Jadi kalau mau cari produknya Kampung Timur, di semua toko oleh-oleh yang ada di Balikpapan pasti semua ada ya, Pak, ada produk Kampung Timur. Satu, yang kedua retail modern yang ada di Kalimantan Timur, khususnya boleh sebut nama enggak? Boleh nggak? Pokoknya ada 2 retail modern di Kalimantan Timur. Yang besar itu loh, pokoknya di mana-mana itu, Pak ya. Itu pasti ada produk Kampung Timurnya. Jadi dulu ada beberapa retail modern yang sekarang tutup, terus kemudian itu dulu juga ada. Semua retail modern di Balikpapan dan Kaltim itu ada produknya Kampung Timur. Sudah masuk ke supermarket yang di mall-mall juga ya, Pak ya? Iya, seperti itu. Terus di bandara. Di bandara jadi juga toko oleh-oleh yang ada di bandara semua juga ada produk Kampung Timur. Ya itulah ketika kenapa bisa melakukan hal sampai seperti itu, bahwa produk kepiting yang berbahan baku kepiting di Balikpapan itu melimpah banyak sekali. Ketika dan dibuatnya seperti gitu aja, Pak ya, seperti biasa. Ya, sama. Jadi dulu di tahun 2012 mungkin kita sebagai pionirnya lah, sebagai pemula dengan memproduksi berbahan baku daging kepiting. Tetapi begitu melihat perkembangan Kampung Timur, followernya itu banyak banget. Artinya yang pengikut untuk ikut produk dengan berbahan baku yang seperti itu jadi banyak banget. Nah itu kadang-kadang orang namanya bisnis usaha tidak pernah berpikir bahwa bisnis yang hanya follower itu tidak akan bisa bertahan lama. Jadi harus lebih kreatif ya, Pak. Satu itu, yang kedua, yang jelas bisnis itu sebuah produk harus punya diferensiasi lah, pembeda lah ya, harus punya pembeda. Itu yang terpenting menurut saya sih. Akhirnya Kampung Timur bisa bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang, Pak ya, dan berekspansi di mana-mana sudah nih ya, Pak. Betul. Ada nggak sih, Pak, kesulitan awal untuk membuat produk ini gitu? Dan gimana caranya Bapak itu menggait
kepercayaan masyarakat gitu Pak? Namanya usaha kesulitan jelas pasti ada. Sampai hampir 10 tahun ini berbagai kendala. Apalagi masuk di 2020 sampai 2022 ini ya, hampir mau 3 tahun ini pandemi. Itu berbagai kendala itu banyak sekali, terutama masalah akses pembiayaan. Di saat kita mau berkembang dan maju, pasti kita butuh akses pembiayaan. Sementara di situasi pandemi itu sangat sulit sekali. Padahal peluang untuk mendapatkan akses pembiayaan itu besar. Tetapi dari kitanya sendiri, pelaku UMKM-nya yang ada seperti ketakutan, takut nggak bisa bayar dan lain sebagainya ketika mendapatkan pembiayaan dari salah satu lembaga-lembaga pembiayaan seperti bank-bank kayak gitu ya. Itu kendala pertama, masalah akses pembiayaan. Yang kedua, kalau masalah yang lain kendala ya, kalau pasar itu pasti jelas, karena pasar itu kan sifatnya fluktuatif. Tidak bisa dari bulan pertama sampai dengan bulan terakhir, hari Senin sampai Sabtu itu pasti stabil, itu tidak bakalan terjadi seperti itu yang namanya pasar ya. Pasar itu juga punya dinamika, apalagi kita segmentasinya oleh-oleh kayak gitu, jadi harus bisa memanfaatkan momen-momen yang tepat. Seperti itu. Jadi kami tidak pernah menganggap sebuah kendala sebetulnya. Ketika kita ada kendala ya itulah resiko yang harus saya hadapi untuk lebih bisa maju dan berkembang. Kayak gitu. Untuk saat ini Pak, sudah berapa produk yang diciptain Pak? Kalau dari Kampung Timur, produknya tidak terlalu banyak ya. Yang ada di depan kita yang ini ada ya, di Pak, depan ya? kita ini. Kalau peyek kepiting itu ada 3 varian rasa dan juga ada 2 model kemasan. Yang pertama kemasan 40 gram. Yang di depan ini Pak ya? Ya, yang itu. Kalau warna kuning itu rasa original, yang merah itu spicy, pedes, yang hitam itu black pepper. Kalau yang ini 85 gram. Kalau harganya Pak? Kalau harganya di Balikpapan, kalau yang 40 gram itu 15.000, yang 85 27. Oh, berarti ini yang udah ekspor juga Pak ya, di depan ini ya? Sudah. Nah, kalau yang isi paper bag ini 5, ini isi 10, itu biasanya ada harga diskon. Kalau beli langsung satu ini Pak ya? Itu ada harga diskonnya. Berarti ini fokus ke peyeknya Pak ya? Nggak mungkin kayak berupa abon? Ya, salah satunya abon. Kita punya abon tapi rajungan. Rajungan itu kepiting laut. Jadi kita ambil daging kepiting laut, kita jadikan abon rajungan. Ada 2 varian rasa seperti ini yang original sama yang pedes. Pedes ya Pak? Iya, itu. Ini kalau boleh tahu nih Pak, kepitingnya satu jenis aja atau berbagai jenis Pak? Ya, kepiting kita yang dagingnya kita memang satu jenis dari kepiting bakau. Kalau abonnya itu abon rajungan. Berarti asli Balikpapan Pak ya? Asli Balikpapan. Tetapi namanya kebutuhan bahan baku untuk saat ini itu memang tidak hanya dari Balikpapan, karena sekarang yang memproduksi kepiting tidak hanya Balikpapan. Kayak saya sendiri ketika di Balikpapan sedang agak kesulitan, kita ambil dari Tarakan. Bahkan sekarang dari Surabaya itu sudah banyak sekali. Pengambilan terakhir kemarin sampai sempat 3 kali pengambilan dari Surabaya. Dan harganya malah justru lebih murah Pak ya? Oh, seperti itu. Berarti nggak sembarang itu juga ya Pak ya, kepiting juga ya yang bisa diolah. Betul. Jadi seperti peyek ini. Terus gini Pak, kan di Balikpapan ini banyak banget kompetitor ya Pak. Gimana kiat-kiat Bapak untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor di Balikpapan ini Pak? Ya, semua produk oleh-oleh di Balikpapan saya anggap sebagai kompetitor. Iya. Karena kita segmentasinya oleh-oleh. Tetapi yaitu tadi di depan saya mengatakan bahwa usaha bisnis, produk, membuat produk, yang terpenting kita punya pembeda di antara produk-produk yang ada. Satu, untuk menghadapi kompetitor sesama pelaku UKM sebetulnya menurut saya sih ya selama ini kita fine-fine aja lah ya.
apa ketika kita masuk di pasar kayak gitu ya. Pasar oleh-oleh ya Pak? Ya seperti itu. Kampung Timur masih tetap berani di depan kayak gitulah. Keren ya Pak. Ya jadi itu memang selalu saya tanamkan kepada tim marketing kita bahwa apa yang kamu bawa adalah sesuatu yang terbaik untuk pasar. Jadi di awal tuh harus pede dulu ya Pak, biar bisa berkembang dengan baik pastinya. Ya. Ini Pak, kalau masalah tentang produk, berarti kan berbagai rasa Pak ya, yang diciptakan. Ada nggak sih Pak pernah gagal membuat satu rasa gitu? Kita dulu pertama bikin itu hanya 2 varian rasa, original sama spicy, pedas lah ya. Kalau yang masing-masing rasa sebetulnya kalau dibilang gagal sih enggak. Cuma kadang-kadang yang namanya bahan baku itu kayak percampuran daging, bumbu, terus kemudian tepung itu mungkin kadang-kadang agak keras, kriuknya kurang, kerasnya kurang kayak gitu. Itu wajar lah menurut saya karena walaupun takarannya kadang-kadang sudah sama, sudah pas, tetapi kadang-kadang namanya proses penggorengan itu kan tingkat suhu panasnya minyak itu kan kadang-kadang berbeda si penggorengnya itu. Karena kita masih manual semua kan, jadi belum. Oh berarti ini belum pakai mesin gitu belum, Pak ya? Belum, masih manual semua. Jadi waktu pertama kita ciptakan hanya rasa original sama spicy, terus kemudian kita punya ide baru untuk bisa menciptakan lada hitam atau black pepper itu. Dan sekarang malah yang menjadi best seller lada hitamnya sama original kayak gitu. Oh, lada hitam dan original ya Pak. Jadi kendalanya ketika menciptakan rasa itu ya ada tapi tidak seberapa. Jadi setelah kita survei pasar, ketika menciptakan produk lada hitam ternyata lebih bagus kayak gitu ya, kita lanjutkan seperti itu. Ya ada trial and errornya pasti Pak ya. Pasti ada. Apalagi menciptakan suatu rasa dan itu sampai saat ini masih konsisten rasa itu Pak ya. Masih dan belum ada perubahan karena kalau kita mau bisa bertahan, satu pertahankan kualitas itu penting sekali. Nomor satu jadi, ya Pak. Kualitas penting sekali. Jadi ketika berinovasi boleh. untuk ditambahin salah satu bumbunya mungkin boleh, tetapi mengurangi itu jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa ditambahin yang lebih bagus, apalagi soal taste kayak gitu ya. Soal taste. Itu sangat berpengaruh sekali di pasar nantinya. Jadi kita memang menciptakan bagaimana gigitan pertama penasaran, gigitan kedua itu menjadi ketagihan kayak gitu. Mungkin customer sudah pada nagih nih Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, buat produksinya itu per hari atau per minggu atau per bulan gitu Pak? Kita produksi setiap hari. Dulu sebelum ada pandemi itu yang produksi itu sampai 15 orang. 15 orang. Ya, 15 orang itu satu orangnya itu 6 kilo. 6 kilo adonan. Ya, 6 kilo adonan. Itu bisa menghasilkan berapa? Biasanya 1 kilo itu kalau untuk yang gramasi 40 gram itu jadi sekitar 40 piece. 40 piece, seperti ini Pak ya? Ya, kalau yang ukuran 85 gram itu bisa jadi 20-21 per kilonya. 20-21 piece. Jadi bisa dihitung lah ya. Misalkan 40 kali 6, 4 kali 6 saja sudah 240. Satu orang. Kali 15. Kali 15, berarti kan ya lumayan banyak lah. Iya, misalkan, dan itu setiap hari Pak ya? Setiap hari, kali 26 hari. Karena hari libur sama minggu itu kita libur.
Berarti dari si kepitingnya aja sudah menghabiskan berapa kilo ya itu Pak? Dulu biasanya itu daging itu kalau sebelum pandemi itu sehari itu bisa mencapai 35 sampai 50 kilo dagingnya saja. Dagingnya saja itu Pak ya? Itu untuk sebulan? Satu hari. Satu hari? Ya. Oh banyak sekali ya Pak? Iya, banyak. Dan itu buat dijual di dalam kota Balikpapan aja apa sudah langsung dikirim kemana aja Pak? Khusus Balikpapan dan juga reseller-reseller yang ada di Jawa, luar, ya? di Bali, terus kemudian di Sumatera, termasuk di Sulawesi Tenggara kita juga punya. Juga punya ya Pak ya? Kampung Timur itu kan membuka private label. Jadi ketika punya reseller terus menginginkan private label atau repacking, kita melayani itu. Oh, jadi repacking. Ketika orang mau private label, kemasan kan dikirim ke sini. Jadi produksi itu setiap harinya bisa banyak sekali. Jadi di sini cuma pengemasannya ya Pak? Betul. Oke, berarti ini sudah dijual di e-commerce juga Pak ya? Sudah, semua marketplace sudah kerjasama dengan kita semua, termasuk semua marketplace lah, termasuk marketplace internasional Glesindo itu sudah ada, terus kemudian OPB di Cina sana, itu marketplace-nya Cina, OPB namanya. Nanti Creative Movement Pak? Iya, itu nanti bisa cek videonya di OPB Cina lah ya, videonya Kampung Timur ada di sana. Produknya ada di sana. Berarti sudah melebarkan sayap kemana-mana ini Pak ya? Ya itu memang tujuan kita dari awal. Oh, seperti itu. Jadi nih Pak, kan kita sudah menghadapi pandemi 2 tahun ini Pak yang sangat tidak menentu. Gimana cara Bapak untuk bisa struggle di keadaan yang seperti itu Pak? Pandemi memang pengaruhnya sangat besar sekali ya, tidak hanya sektor ekonomi, semua. Semua ya, apalagi ini di bidang oleh-oleh ya Pak? Betul, jadi luar biasa lah pengaruhnya, tapi Alhamdulillah Kampung Timur masih tetap bisa survive selama kurang lebih 3 tahun ini ya. Di pertengahan 2021 trennya sampai sekarang naik terus untuk penjualan. Oh berarti walaupun pandemi tren nggak turun Pak ya? Sebetulnya turun. Tapi tidak signifikan. Di awal kita turun sampai 80%. Wow. 80%. Tapi Kampung Timur tetap kita jalan. Artinya yang hanya bisa diandalkan karena kita sudah bekerja sama dengan retail modern di seluruh Kaltim. Jadi ya itu yang bisa buat menolong kita untuk sedikit tidak goyah ya. Tapi di musim pandemi ini saya juga sempat mengurangi pekerja. Jadi memang itu salah satu pengaruhnya pandemi. Tapi kemudian kita melakukan efisiensi untuk kita tetap bisa survive kayak gitu. Jadi kita melakukan efisiensi, salah satunya pengurangan pekerja, terus kemudian kita mau berinovasi produk juga nggak bisa karena yang sedang bermasalah adalah marketnya iya. di musim pandemi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah stabil. Mulai kembali lagi ya Pak. Kalau Kampung Timur sudah stabil, untuk pasar nasional tidak ada masalah. Apalagi kan Kampung Timur ini udah masuk ke dunia digital juga ya Pak. Jadi itu yang sangat penting sekali. Oke Pak, dari segala kesulitan yang pernah Bapak alami lah ya, apa sih Pak? Kondisi apa yang titik terbawah yang pernah Kampung Timur alami, Pak? Kondisi titik terbawah ya kemarin di saat di awal pandemi. COVID-19 itu ya, karena di saat Balikpapan, kota besar yang terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Dikenal dengan keanekaragaman hasil laut yang sangat melimpah dan terkenal di seluruh Indonesia. Memanfaatkan hasil laut yang ada, Azra Sentosa Jaya berkomitmen menjadi perusahaan snack modern yang memproses hasil-hasil laut Balikpapan menjadi makanan yang lezat, higienis, dan bergizi.
Dengan nama brand Kampung Timur, produk-produk olahan Azra Sentosa Jaya telah berkembang pesat dari peyek kepiting, abon rajungan, amplang dengan berbagai bahan hasil laut, dan kepiting saus siap saji. Bermula dari hasil kreasi Filsa Budi Ambia di tahun 2013 yang ingin mengangkat kearifan lokal Balikpapan dan menjadi oleh-oleh khas nomor 1 di Balikpapan. Kampung Timur telah berkembang tidak hanya sebagai oleh-oleh, tetapi juga sebagai cemilan yang diminati segala kalangan. Didukung karyawan dan tim yang solid dan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, Kampung Timur terus berkembang dari usaha skala lokal menjadi skala nasional. Melalui berbagai channel distribusi seperti supermarket, minimarket, hotel, serta toko oleh-oleh. Dengan terus berinovasi mengembangkan produk olahan hasil laut untuk dinikmati masyarakat Indonesia dan dunia. Jadi satu prediksi yang sangat meleset. Ya, karena gini, kita segmentasinya oleh-oleh, terus kemudian ada momen yang sangat luar biasa. Satu, perpindahan IKN. Oh iya. Ya, momen itu sangat luar biasa di Isu yang sangat terbaik ya itu, Pak. Luar biasa, di tahun 2019 isu itu menjadi momen yang sangat baik lah untuk para pelaku UKM, khususnya oleh-oleh. Nah, dengan kita sudah memplanning yang begitu matang, dengan mencari akses pembiayaan ke sana kemari, lembaga-lembaga seperti bank dan sebagainya, kita sudah ambil semua itu untuk mempersiapkan perpindahan UKM, karena trafficnya perpindahan UKM itu akan sangat tinggi sekali. Ternyata masuk 2020 kena COVID, akhirnya tanggungan besar, penjualan turun sampai 80%, yaitu mungkin yang menjadi titik terendah kita dari Kampung Timur. Tetapi bisa struggle itu sudah luar biasa sekali ya Pak. Karena nggak cuma UMKM ya Pak yang terkena dampaknya. Betul. Kayak perusahaan besar pun juga bisa kolaps seperti hotel, apalagi ini kan di bidang oleh-oleh ya Pak. Oke Pak, berarti dari pencapaian yang Bapak sudah pencapaian yang sudah sampai sekarang ini, ada nggak sih Pak support system yang luar biasa dari luar? Itu Pak. Support system dari luar sebetulnya khususnya dari dinas-dinas terkait lah ya, dari pemerintah setempat. Kalau Kampung Timur salah satu brand yang sudah terdaftar di pemerintah Kota Balikpapan, artinya banyak sekali mahasiswa yang melakukan TA kayak gitu, terus riset, Pak, ya kayak gitu. Pertama datang biasanya ke pemerintah kota. Nah di situ ada daftarnya. Jadi setiap tahun kita itu bisa menerima mahasiswa 5 sampai 8 mahasiswa yang TA di sini. Wah luar biasa itu Pak. Iya serius itu. Jadi support dari pemerintah kota sangat luar biasa, terus dari dinas-dinas terkait seperti dinas perdagangan, terus dari dinas UMKM, pariwisata salah satunya, itu juga sangat memberikan support kepada kita. Tapi yang support itu berupa misalkan mereka memberikan pelatihan-pelatihan kepada kita, termasuk kemarin di tahun 2021 Kampung Timur mendapatkan fasilitas dari Kementerian Perdagangan langsung berupa pendampingan ECP, jadi Export Coaching Program selama 1 tahun.
Berarti itu dalam penjualan Pak ya, coachingnya? Iya, jadi coaching ekspor program itu isinya tidak hanya bagaimana kita riset pasar, khususnya pasar internasional, terus kemudian bagaimana kita menentukan harga ekspor, ada harga ex-work, ada harga FOB dan lain sebagainya, itu bagaimana kita menentukan itu, terus kemudian sampai bisa kita ekspor secara mandiri, artinya secara mandiri tidak menggunakan trader, tidak hanya model pengiriman saja. Kalau hanya menggunakan pengiriman trader kayak gitu kan, kita tidak bisa memberikan income atau devisa kepada pemerintah setempat kayak gitu. Oh, seperti itu ya. Seperti itu. Itu jadi support dari Kementerian Perdagangan sangat luar biasa kepada Kampung Timur. Terus ketika ada pameran-pameran bersifat internasional seperti Trade Export Indonesia setiap tahun, Kampung Timur selalu diikutkan. Karena selalu Pak ya? Selalu. Jadi kita langsung dapat email dari Kementerian Koperasi. Wah. Istilahnya langganan lah kayak gitu. Jadi, dan itu diundang ya Pak? Diundang, dapat fasilitas stand. Padahal yang namanya stand di Trade Export Indonesia itu, satu stand ukuran 3x3 itu sempit lah. Itu harganya bisa sampai 17 juta. Wow. Tapi kita dapat fasilitas itu gratis selama berhari-hari dari awal sampai terakhir. Berarti sudah difasilitasi ya Pak ya? Ada beberapa pameran tingkat internasional kayak seperti Sial Food Expo di Jakarta International Expo di JEI, Jakarta International Expo, ya itu. Jadi terus ada kemarin di bulan Desember 2021 tanggal 22 sampai 25 kita mengikuti Taiwan Food Expo. Taiwan Food Expo, berarti di sana, di Taiwan sana Pak? Ya, tapi saya cuma ngirimkan barangnya saja. Kita kirim barang ke sana, saya kirimkan ke ITPC, Indonesia Trade Center Promotion yang ada di Taiwan. Kita kirimkan ke sana. Dan alhamdulillah responnya bagus, karena diaspora yang ada di Taiwan itu 300.000. Wah, 300.000. Ternyata Taiwan itu diasporanya sangat tinggi sekali, jadi potensi pasarnya untuk ke sana itu sangat luar biasa. Kayak gitu. Untuk penjualan yang tertinggi itu ada di mana sih Pak? Penjualan tertinggi untuk sampai saat ini masih tetap wilayah Kalimantan, karena semua Kalimantan ya Pak, bukan ya, Kalimantan Timur ya? Iya, Kalimantan. Jadi Kalimantan Timur juga salah satunya lah ya. Karena di Kalimantan Timur khususnya Balikpapan, Samarinda, toko oleh-oleh di tepian Sungai Mahakam Samarinda itu semua ada. Oh, yang di pinggir-pinggir tuh Pak ya? Kecuali Amplang pasti ada produknya Kampung Timur. Pasti, karena saya pernah lihat. Iya, pasti ada. Itu. Oke nih Sobat Kremove, karena kita sudah di penghujung acara ya Pak. Mungkin Pak Woro bisa memberikan tips-tips buat kami dan para Sobat Kremove yang ada di rumah nih Pak. Gimana caranya bisa bertahan berbisnis sampai saat ini Pak? Oke. Terima kasih sahabat-sahabat UMKM ya, khususnya yang ada di Balikpapan. Sebetulnya tidak terlalu sulit untuk bisa tetap stay dalam menjalankan bisnis ya. Yang pertama, di awal tadi saya mengatakan bahwa produk itu harus punya pembeda. Walaupun yang jiplak Pak ya. Iya. Kalau jiplak follower, sekarang saya kasih contoh di Balikpapan, misalkan produk minuman yang sekelas minuman yang pakai gelas itu hampir nggak sampai 100 meter ada, nggak sampai ada. Tapi itu kan apa namanya sifatnya hanya temporari lah ya. Paling bisa bertahan hanya nggak sampai 1 tahun, itu sudah hilang semuanya. Dulu ada yang namanya tela-tela, semua namanya gerobak tela-tela itu luar biasa. Sama es kepal Milo ya Pak? Ya, itu bertahan nggak sampai 1 tahun. Karena apa? Karena mereka hanya jadi follower, wah lagi rame musiman. Tetapi ketika Anda punya produk yang punya pembeda, walaupun sama, Anda akan bisa bertahan. Satu. Yang kedua, ketika Anda mau berbisnis, pertama, yang terpenting adalah apa namanya? Ketersediaan bahan baku. Karena namanya bisnis itu kan harus bisa memikirkan antara apa namanya?
supply dan demand kan. Iya. Nah itu teori yang ekonominya ya Pak. Ya seperti itu. Jadi ketika supply kita lancar tapi pasar nggak bisa berjalan dengan bagus, itu juga akan jadi masalah. Apalagi kalau pasar lancar, supply-nya salah satunya bahan bakunya tidak lancar, itu akan menjadi masalah besar. Sangat. Nah makanya, jadi yang kedua adalah memikirkan ketersediaan bahan baku, keberlangsungannya itu sangat penting sekali untuk dipikirkan. Terus kemudian yang ketiga, yakin bahwa produk yang Anda miliki adalah sesuatu yang terbaik. Terbaik. Jadi harus percaya diri, ya. Pak ya. Karena memang percaya diri itu yang sangat dibutuhkan. Jadi mungkin itu saja yang keempat, yang terakhir lah ya. Jadi yang namanya marketing itu kita tahu ya, namanya multi level marketing. Itu sistem marketing yang sangat luar biasa. Iya. Bagus luar biasa, sistemnya, Pak. Ya. Multi level marketing itu sangat luar biasa. Tetapi MLM itu masih kalah dengan namanya MLL. MLL ya? Apa yo? Itu apa yo? Ini yang terpenting harus diingat ya teman-teman kalau usaha. Jadi MLL itu marketing lewat langit. Oh, ya. Jadi itu marketing yang harus kita yakini bahwa segala sesuatunya ketika diawali dengan Bismillah, insya Allah akan berakhir dengan hamdalah. Wah, Masya Allah. Itu penting sekali. Ya, Pak. Jadi itu yang selama ini saya yakini bahwa kekuatan doa tidak ada yang bisa mengalahkan segalanya. Gitu. Jadi itu Kampung Timur yang sampai saat ini masih bisa survive di antara teman-teman UKM yang lain. Itu ya Pak, tips-tips penting. Yes. Oke, ternyata Pak Woro ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Dan produknya pun ternyata tidak hanya di Balikpapan, di luar Balikpapan pun ada, bahkan di luar negeri pun ada Pak ya. Terima kasih Pak Woro untuk waktunya yang pastinya Pak Woro sangat sibuk, tetapi masih mau berbincang-bincang dengan kami. Oke, buat Sobat Kreatif yang ada di rumah, tonton terus episode-episode kami tentang UMKM Tangguh Bangkit Bersama, yang akan banyak sekali bintang tamunya yang mungkin sekelas oleh-oleh juga ya Pak, dan mungkin ada tema-tema yang lain yang akan kita bicarakan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Kreatif Movement Balikpapan. Saya Olivelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.